Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahro, NIM T 2017-1105. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari laporan penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Penggunaan Google Classroom untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa dalam Pembelajaran Daring Mata Pelajaran Fikih pada kelas 7 semester genap di MTS Samsul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Bangsalusari, tahun pelajaran 2019-2020. Yang pertama, saya akan membahas mengenai latar belakang masalah. Google Classroom merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pendidik sekarang saat lembaga pendidikan memerintahkan untuk melakukan pembelajaran daring di tengah gemparnya COVID-19 saat ini. Pembelajaran daring ini merupakan hal baru yang mana membutuhkan waktu untuk beradaptasi menggunakannya. Idealnya, penggunaan Google Classroom ini supaya memudahkan peserta didik, baik itu untuk pengumpulan dan pengerjaan tugas yang diberikan oleh pendidik. Akan tetapi, realitas yang ada berbeda dengan idealnya. Realitasnya, masih ada saja peserta didik yang kesulitan untuk menggunakan Google Classroom, baik itu dikarenakan jaringan yang kurang memadai, handphone yang tidak mendukung, atau dari siswanya sendiri yang kurang paham mengenai teknologi. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Merujuk pada uraian latar belakang yang telah saya sampaikan, bisa dirumuskan yaitu bagaimana peningkatan hasil belajar pada siswa kelas 7 mata pelajaran fikih melalui penggunaan Google Classroom dalam pembelajaran daring tahun pelajaran 2019-2020. Selanjutnya yaitu kajian teori, di mana kajian teori di sini ada 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pembelajaran daring, yang kedua penggunaan Google Classroom, yang ketiga hasil belajar siswa. Yang pertama yaitu pembelajaran daring. Pembelajaran adalah usaha sadar dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadinya perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu dengan didapatkannya kemampuan baru yang berlaku dalam waktu tertentu dan karena adanya usaha. Pembelajaran daring merupakan pembelajaran tanpa tatap muka secara langsung antara pendidik dan peserta didik, melainkan pembelajarannya dilakukan secara online, yaitu menggunakan video conference, Google Classroom, e-learning, maupun learning management system. Yang kedua yaitu penggunaan Google Classroom. Google Classroom ini adalah suatu serambi pembelajaran campuran untuk setiap ruang lingkup pendidikan, sehingga dapat memudahkan seorang pendidik dalam membuat, membagikan, dan menggolongkan setiap penugasan tanpa menggunakan kertas. Google Classroom ini merupakan sebuah aplikasi yang memungkinkan terciptanya ruang kelas di dunia maya. Yang selanjutnya yaitu hasil belajar siswa. Hasil belajar adalah perolehan atau taraf kemampuan yang dicapai oleh siswa setelah mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu, baik berupa perubahan tingkah laku, keterampilan dan pengetahuan, dan kemudian akan diukur dan dinilai yang kemudian diwujudkan dalam angka atau pernyataan. Hasil belajar adalah suatu bukti keberhasilan belajar atau kemampuan seorang siswa dalam melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan bobot yang dicapainya. Yang selanjutnya yaitu metode penelitian, di mana dalam metode penelitian ada 4 sub yang akan dibahas. Yang pertama yaitu desain penelitian, yang kedua subjek, tempat, dan waktu penelitian, yang ketiga instrumen pengumpulan data, yang keempat teknik analisis data. Yang pertama yaitu desain penelitian. Penelitian ini yang dilakukan menggunakan penelitian tindakan kelas, yang pada dasarnya penelitian tindakan kelas merupakan bagian dari penelitian tindakan. Jika kita lihat berdasarkan definisi penelitian tindakan kelas adalah suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki atau meningkatkan praktek-praktek pembelajaran di kelas. Yang kedua, subjek, tempat, dan waktu penelitian. Subjek penelitiannya yaitu siswa kelas 7 MTS Samsul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Bangsalusari, yang terdiri dari 60 orang, yaitu 30 orang laki-laki dan 30 orang perempuan. Tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan via online, kelas 7 MTS Samsul Arifin, Curah Kalong, Gambirono, Bangsalusari. Waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun pelajaran 2019-2020 pada saat jam pelajaran berlangsung, yaitu selama 1 bulan, yaitu bulan April tahun 2020. Yang ketiga yaitu instrumen pengumpulan data, yang mana pada laporan penelitian saya ini menggunakan dua instrumen, yaitu tes dan observasi, yang mana tes ini
Untuk mengungkapkan keberhasilan hasil belajar siswa dengan penggunaan Google Classroom pada mata pelajaran fikih. Berdasarkan hasil belajar analisis tes, dapat diketahui adanya peningkatan hasil belajar siswa. Yang kedua yaitu observasi, digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Pada penelitian ini, teknik analisis data saya menggunakan dua, yaitu untuk mengukur nilai hasil belajar siswa menggunakan rumus nilai siswa sama dengan jumlah benar dibagi jumlah maksimal dikali 100. Sedangkan untuk mengukur ketuntasan belajar siswa, yaitu menggunakan rumus ketuntasan klasikal sama dengan jumlah siswa tuntas belajar dibagi jumlah seluruh siswa dikali 100. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian, di mana pada hasil penelitian ini akan dibahas mengenai dua sub, yaitu deskripsi hasil penelitian dan pembahasan penelitian. Pada deskripsi hasil penelitian, pada penelitian saya ini menggunakan dua siklus, yaitu siklus 1 yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan siklus 1 dan refleksi. Siklus 2 terdiri dari perencanaan, pelaksanaan tindakan siklus 2 dan refleksi. Di mana kalian bisa lihat sendiri pembahasan mengenai perencanaan, pelaksanaan dan refleksi pada slide yang akan saya tampilkan. Saya hanya akan menyampaikan kesimpulan dari siklus 1, yang mana dapat diketahui bahwa dengan menerapkan Google Classroom pada mata pelajaran fikih diperoleh nilai rata-rata yaitu 67, yang ketuntasannya itu mencapai 59%, atau ada 35 siswa yang sudah tuntas belajar. Namun secara klasikal siswa belum tuntas belajar karena yang memperoleh nilai lebih dari 65 hanya sebesar 59%, dan itu belum mencapai ketuntasan yang dikehendaki yaitu 80%. Hal ini disebabkan karena siswa masih merasa baru dan kurang memahami penggunaan Google Classroom, serta ada beberapa kendala yang menghambat siswa untuk menggunakan Google Classroom secara maksimal. Yang selanjutnya yaitu siklus 2, yang mana kalian juga bisa melihat sendiri mengenai perencanaan dan pelaksanaan tindakan siklus 2 serta refleksinya pada tayangan slide. Saya hanya akan menyampaikan kesimpulan dari siklus 2-nya, yaitu pada siklus 2 ini diperoleh rata-rata tes formatif sebesar 81 dari 60 anak. Yang telah tuntas itu sebanyak 50 siswa dan 10 siswa belum mencapai ketuntasan. Maka secara klasikal ketuntasan belajar telah mencapai sebesar 83% dan termasuk kategori tuntas. Sehingga hasil pada siklus 2 mengalami peningkatan lebih baik daripada siklus 1. Adanya peningkatan hasil pada siklus 2 ini dipengaruhi oleh adanya peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran menggunakan Google Classroom, membuat siswa menjadi lebih terbiasa dengan pembelajaran seperti ini, sehingga siswa mampu memahami materi meskipun tanpa tatap muka dengan guru. Yang selanjutnya yaitu pembahasan penelitian. Untuk siklus 1, siswa kurang termotivasi untuk belajar, serta strategi pembelajaran diterapkan guru masih belum bisa membuat siswa aktif dalam pembelajaran di kelas. Hasil belajar akhir siklus pembelajaran ke-1 ini semakin meningkat dibanding sebelum siklus, dan rata-rata 41% dari rata-rata 41% menjadi 59%. Namun secara klasikal masih belum tuntas. Untuk siklus 2, keaktifan siswa untuk mengikuti pembelajaran itu semakin meningkat, dan komunikasi guru dan siswa juga sering terjadi karena guru memperhatikan dan menghargai ide atau pendapat siswa. Hasil belajar akhir siklus kedua ini semakin meningkat dibanding siklus 1, dari rata-rata 59 menjadi 83%, sehingga secara klasikal itu sudah dinilai tuntas. Itu yang terakhir yaitu kesimpulan. Dari keseluruhan kesimpulan laporan PTK saya, yaitu pada siklus 1 dari 60 siswa yang tuntas sebanyak 35 siswa dan yang belum tuntas sebanyak 25 siswa. Sedangkan pada siklus 2 yang tuntas sebanyak 50 siswa dan yang tidak tuntas sebanyak 10 siswa, sehingga jadi setelah diadakan siklus 2 hasil belajar siswa meningkat sebesar 24%, atau sudah dari siklus 1 ke siklus 2 itu mengalami peningkatan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.